pas Lebaran itu sebenarnya yang benar itu minal aidin wal faizin atau taqabbalallahu minna wa Iya, minkum, Masya Allah, Ustaz. ini juga. Jadi ada dua kubu nih, Ustaz. Iya, 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 iya. Kadang dua-dua nih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum Iya, atau iya, taqabbalallahu minna wa minkum saja atau minal aidin wal faizin saja, Ustaz. Baik. Yang mana yang benar, Ustaz? Yang pertama, saya baca-baca riwayatnya minal aidin wal faizin sebenarnya konteksnya bukan untuk lebaran. Oh, benar tuh. Catat tuh, Ya, bukan untuk Lebaran. Bukan untuk lebaran sebenarnya. Jadi riwayat doa ini adalah para sahabat yang pulang dari perang Badar. Iya. Ya, mereka pulang ke Madinah sambil mengatakan minal aidin wal faizin. Nggak nyambung sebenarnya, Ustaz. Sangat gak nyambung gitu kan. Iya. Ya, ini dulu ya, Iya. riwayat dulu ya. Kemudian taqabbalallahu minna wa minkum ini adalah tahniah atau ucapan selamat yang diberikan antar para sahabat ketika mereka selesai menunaikan ibadah puasa. Atau ibadah-ibadah yang lain juga taqabbalallahu minna wa minkum, tetapi lebih umum kita dapatkan taqabbalallahu minna wa minkum itu diucapkan oleh para sahabat ketika mereka selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah mana yang kita gunakan? Dua-duanya boleh kita gunakan. Dua-duanya boleh ya? Iya, boleh kita gunakan. Bahkan mungkin selamat hari raya itu juga boleh. Namanya juga tahniah. Tahniah itu ikut bergembira dengan satu peristiwa yang sedang dialami oleh saudara kita yang lain. Sebaliknya kalau takziah itu kan ikut merasa bersedih karena peristiwa yang menimpa saudara kita yang lain. Maka bentuk simbolisasi pernyataan atau rasa gembira kita kepada saudara kita itu ya boleh dengan yang paling utama adalah doa. Doanya bisa apa saja, termasuk yang dua tadi bisa digunakan. Walaupun tadi kalau dilihat dari latar belakang taqabbalallahu minna wa minkum itu lebih dekat. Jadi ditambahi taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair misalnya. Itu sebenarnya kan doa-doa yang diucapkan oleh para sahabat, oleh para ulama begitu ya. Dan juga oleh kita sendiri yang berharap dari doa itu kita pertama menunjukkan kegembiraan, yang kedua orang yang kita beri tahniah itu mendapatkan kebaikan yang berlimpah juga dengan doa kita itu. Oke, ya. Masya Allah. Jadi dua-duanya boleh teman-teman, jadi nggak boleh berdebat lagi ya. Ada yang A, ada yang B, ini yang benar ini loh. Dua-duanya sebenarnya tidak mengapa. Tidak masalah. Nah, oke Ustadz, kita mundur dikit nih Ustadz. Malam takbiran Ustadz. Nah, malam takbiran ini kan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha gitu lah Ustadz ya, dan seterusnya. Nah, sebenarnya malam ini satu-satu pertanyaan Ustadz nih, penting sekali nih. Ini saya dari dulu mau nanya ini sebenarnya. Apa itu? Yaitu pertama adalah takbiran yang benar itu yang mana Ustadz? Ada yang Allahu Akbar-nya 2 kali, ada Allahu Akbar 3 kali. Ini dulu. Masya Allah. Sampai begini ditanya juga ya Allah ya Rabb. Jadi saya pernah ditanya dengan salah satu teman saya, loh, yang di masjid sini 2 kali. Takbirnya 2 kali. Iya, yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu ya Ustaz ya. Pas kita zaman kecil kita Allahu Akbar 3 kali. 3 kali. Ini sebenarnya ada apa nih Ustaz? Iya, sebenarnya bisa dijelasin. Sebenarnya bukan waktu kita kecil itu ada yang 3 dan ada yang 2 gitu kan. Itu sejak dulu juga sudah ada. Iya, sejak dulu maksudnya Ustaz. Ada. Mana yang benar gitu? Semuanya benar. Ya, para sahabat ada yang takbirnya cuma 2 kali. Ya, tapi Ibnu Taimiyah meriwayatkan juga boleh 3 kali. Imam Ahmad juga 3 kali. Iya. Alias kalau ulama yang menyebutkan bolehnya itu kan mereka tidak lepas dari Quran dan Sunnah nih. Dan ternyata sahabat juga ada yang 3 kali. Alias kalau misalkan kita nyaman dengan yang takbirnya 2 kali, misalnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamdu boleh. Iya. Tapi kalau mau yang 3 kali takbirnya juga boleh. Gitu. Jadi menurut saya sih dari 2 pilihan ini yang satu benar, yang satu lebih benar. Iya. Oke. Berarti dua-dua benar Ustaz ya? Benar, insyaallah begitu. Nah, lagi Ustaz, nih. Ini biar jelas untuk teman-teman. Insya Allah hanya di channel ini yang mau bahas ini seperti ini Ustaz. Nah, takbiran kita sudah Ustaz. Nah, sebenarnya takbiran itu apa emang harus nyebar rame-rame keluar gitu? Apa harus di masjid pakai mic gitu keras-keras Ustaz? Mana sih sebenarnya lebih afdol Ustaz? Iya. Ya, karena udahlah kita di masjid aja kan ada mic nih. Atau enggak, kita harus keluar. Makanya saya sama istri kadang sama anak-anak naik motor, kita takbiran Ustaz. Iya. Nah, 2 kali putaran aja sih. Sampai rumah udah nyobain lontong lagi. Ya, Masya Allah. Iya. Itu dulu Ustaz. Iya. Nah, ini jadinya syariat yang ditradisikan.
Oh, syariat ini ditradisikan. Jadi kalau syariatnya itu yang kita dapati, ya Rasul dan para sahabat itu bertakbir itu dari rumah ke tempat sholat atau ke tanah lapang. Iya, iya. Mereka dimanapun bertakbir dan tidak harus rame-rame bertakbir. Ya misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu ke pasar pun mereka bertakbir. Sendiri-sendiri aja berarti Sendiri-sendiri aja. Nggak harus begitu, rombongan ya. rame-rame. Nggak harus rombongan rame-rame. Gitu. Tapi kan ulama kita bijak ya, bijaksana ya. Jadi untuk syiar agama kita ini, ya biar terdengar ya, sebagaimana kalau sholat id itu harus di lapangan biar terdengar lebih tambah lebih syiarnya gitu. Maka ulama kita kemudian memilih strategi berdakwah itu dengan cara bertakbir bersama-sama, menunjukkan kegembiraan yang Betul. ya lebih ada temennya kan lebih lagi ya, lebih semangat lagi kira-kira gitu. Masalahnya kalau sudah tradisi itu nanti mereka takbirannya berhenti ketika rombongan. Saya cuma satu keluarga aja Ustaz. Karena anak saya, istri saya kita takbiran. Kadang di mobil kita takbiran. Ya itu sebenarnya bagus banget itu. Bagus, iya. Karena ketika kita takbir itu kita sedang mengagungkan Allah SWT dengan seluruh ajaran-ajarannya itu. Termasuk ketika di Ramadan itu kita betul-betul oleh Allah SWT diberi kemuliaan. Kalau nggak ketemu dengan Lailatul Qadar ya minimal kita bertemu dengan 1 bulan Ramadan penuh dan kita dibimbing melakukan ibadah itu. Betul. Ada 2 status di situ. Orang yang dengan sadar dia mengakui adanya perintah Allah dan larangannya dan dia melaksanakan dengan ikhlas, itu disebut dengan mukhlis. Mukhlis. Tapi ada orang yang kedua, orang yang sebenarnya malas, ya nggak tahu, kemudian dia terpaksa melakukan amal soleh selama bulan Ramadan itu, oleh Allah kemudian diberikan keikhlasan dalam hatinya, itu namanya mukhlas. Beda ya maknanya ternyata. Beda ternyata. Walaupun dia terpaksa, tetap oleh Allah dicatat dapat pahala nih. Dapat pahala. Karena oleh Allah kemudian dia diberi keikhlasan dalam hatinya sehingga dapat status namanya mukhlas tadi. Berarti dua-dua boleh Ustaz? Di Boleh. masjid boleh, Iya. keluar boleh, rame-rame. Ya, cuman tadi ada catatannya ya. Nggak boleh ikhtilat, nggak boleh. Oh iya, harus itu Ustaz. Nanti jadi alasan itu. Jadi alasan itu. Iya.